Halo teman-teman, balik lagi bareng aku Arisa ya. Video kali ini aku mau ajak teman-teman untuk melihat berita yang sedang ramai diperbincangkan ya teman-teman terkait dengan ojol yang diundang oleh Mas Wapres ke Istana Wakil Presiden. Nah, di sini ada statementnya Roy Suryo yang mengatakan bahwa ojol yang diundang tersebut adalah bukan ojol asli alias aktor ya. Kalau memang ojol ya begitu katanya, kenapa sepatunya bagus, terus bajunya masih kinclong-kinclong begitu. Ya kan nggak mungkin ya kita ketemu wakil presiden dengan baju yang apa ya kayak kurang rapi begitu, kurang bersih. Kan nggak mungkin ya, pasti kita menjaga penampilan begitu ya. Pastinya memilih baju ini deh, harusnya pakai baju ini, terus sepatunya harus ini. Kan harus kayak gitu ya. Kayak nggak mungkin kayak biasa aja gitu. Nggak mungkin dengan apa sih kostum keseharian kerja itu untuk bertemu dengan Mas Wapres, kan nggak mungkin. Terus ya, kenapa Roy Suryo ini mengatakan bahwa sepatunya begini, bajunya begini. Kenapa harus menilai seseorang itu dari luar begitu, dari apa yang dia pakai? Emangnya salah kalau misalnya ojol itu pakai barang-barang branded? Emangnya salah kalau misalnya ojol itu pakai sepatu bagus, baju bagus, kayak gitu? Emangnya salah ya pakaian seseorang itu kalau dilihat dari pekerjaannya kayaknya nggak pantas. Emangnya salah ya kalau mereka melihat penampilan. Misalnya profesinya ojol, terus pakaiannya harus harus lain, harus yang gimana gitu, harus harus yang sesuai dengan pekerjaannya gitu. Ya kan nggak mungkin dong. Kita ngelihat sekarang ya, kita ngelihat banyak anak-anak muda eh, yang ojol misalnya kayak gitu kan. Terus penampilannya oke-oke, keren-keren ya. Jadi gimana ya, pemikiran orang-orang yang kayak gini tuh terlalu dangkal menurut aku ya, terlalu kalau menilai orang dari cover itu kayaknya terlalu dangkal lah pemikiran seperti itu ya. Padahal kan hak semua orang untuk berpenampilan menarik, memperhatikan penampilan begitu ya. Dan di sini aku udah ada beberapa videonya teman-teman terkait dengan hal tersebut, jadi kita langsung gas ke videonya aja. Empat. Jadi Yang Grab, Gojek, InDrive, Maxim. Maxim. Oke, Ya. empat besar ya. Empat besar. Ya. Memang ini yang benar-benar menjadi pertanyaan publik adalah tadi yang sudah disebut Mas Refli ya. Jadi artinya sepatunya sama sekali tidak mencerminkan itu adalah sepatu dari, mohon maaf ya dengan segala hormat saya pada teman-teman driver ojol ya. Itu nggak seperti itu karena mereka kan Sepatunya tidak mencerminkan teman-teman driver ojol. Lah, terserah orang dong kalau misalnya mau pakai sepatu mahal saat bekerja ya, saat apa sih melakukan pekerjaannya misalnya ojol ini saat mereka bekerja ya menjadi ojol, ya enggak salah dong ya. Ada apa sih sebenarnya orang bekerja tua dari ini? pagi sampai siang gitu ya. Ya sayang pagi sampai malam. Sayang banget gitu loh pakai sepatu kayak gitu. Kemudian jaketnya mana ada sempat ganti gitu ya. Ojol yang ketemu Wapres Gibran cuma peran pengganti. Wakil Ini Presiden banyak Gibran banget Rakabuming ya ngundang orang-orang yang menilai 8 seperti perwakilan itu. driver ojol ke Istana Wapres. Katanya sih buat nyerap aspirasi rakyat kecil. Tapi netizen malah fokus ke hal lain, penampilan para ojol itu. Banyak yang curiga kalau perwakilan ojol ini sebenarnya cuma figuran. Kenapa? Soalnya detail outfit mereka agak mencurigakan. Ada yang pakai sepatu merah mirip Air Jordan 1 Low. Nah, apa salahnya pakai sepatu-sepatu bermerek begitu loh? Ih, tolong. Jimret Kayak harga enggak. sekitar 2,5 juta. Ada juga yang jaketnya Gimana ya? kelihatan masih baru banget, kinclong. Padahal driver ojol asli biasanya ya lusuh-lusuh dikit lah. Lebih parah lagi, ada yang datang rapi banget, celana bahan plus sepatu pantofel. Nah, ini nih. Ini aku nggak setuju sama statement ini ya. Nggak mungkin kan kita mau bertemu dengan orang penting, tapi pakaian kita sederhana kayak apa adanya, kayak habis dari lapangan terus kita masuk ke Istana Wapres begitu ya untuk ketemu Wapres, kan nggak mungkin. Ya pasti kita melihat penampilan dong ya. Memilih sepatu yang bagus, celana yang bagus, baju yang bagus. Kayak prepare lah ya. Terus katanya ini jaketnya pada baru semua. Ya iyalah kan ini mereka perusahaan mereka nggak mungkin apa ya ibaratnya nyuruh mereka pakai baju yang udah kusam gitu. Pasti dikasih yang baru supaya apa? Ya supaya fresh begitu ngelihatnya. Emang susah ya. Nggak ada yang bener di mata orang-orang yang emang nggak suka ya.
Ini ojol apa mau kondangan? Jadinya muncul tanda tanya besar. Ngapain sih hadirkan ojol-ojolan kayak gini di tengah situasi panas? Apakah ini strategi pencitraan khas Raja Jawa yang diwarisi dari ayahnya buat ngebodohin rakyat lagi? Netizen pun nyeletuk sinis. Anak sama bapak sama aja. Mereka kira publik gampang dibodohin. Padahal Nah ini ya. Emang efek sakit hati tuh susah gitu ya. Kayak penyakit sakit hati tuh susah sembuh gitu. spek Intel netizen plus 62 itu nggak bisa diremehin. Kita dapat kabar bahwasanya dibully. Salah satu yang ke Wapres bukan ojol, ini ojol. Ojol Grab. Jangan sampai aksi kita ini buzzer lagi nanti bahwasanya kita memang ojol cinta damai. Setuju? Nih, teman-teman tahu gak apa yang saya omongin, apa yang saya sampaikan ke Wapres? Saya bicara dengan Wapres, saya minta kasus kekerasan yang mengakibatkan. Nah kan nggak mungkin ya baju yang udah dipakai di lapangan gitu terus dipakai lagi untuk bertemu Wapres. Ya pasti mereka melihat penampilan dong, ya secara ya diundang gitu ke Istana Wakil Presiden, siapa yang nggak seneng? Ya. Karena langka gitu teman-teman, langka untuk masuk ke Istana Wapres itu langka, susah gitu. Ini diundang oleh Wapres, ya pastinya menjaga penampilan. Kok geram aku ya? Aduh. Kawan kita meninggal dunia diproses secara tuntas dan transparan. Dan itu langsung dijawab, untuk kasus itu pasti diusut tuntas dan transparan. Lalu dari Wapres, ada sesuatu yang buat kita. Wapres Sekretariat Presiden menanyakan apa yang dibutuhkan untuk driver online. Saya meminta kepada pemerintah agar BPJS TK untuk driver online digratiskan se-Indonesia. Yang ketiga, saya meminta untuk status kita sebagai mitra diperkuat dengan undang-undang. Kita bukan pekerja. Lalu saya juga memberitahu bahwa kita akan mengadakan aksi damai bagi-bagi mawar. Langsung di ACC dan disupport. Jadi intinya kita tidak pernah berdamai untuk kasus yang sedang ditangani. Tapi kita harus berdamai untuk situasi Indonesia. Bangga aman dan kita juga mau kembali normal bekerja. Kait dengan mitra driver kami yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat di sosial media, kami ingin mengklarifikasi dan mengkonfirmasi bahwa yang bersangkutan adalah bernama Muhammad Rahman, dan betul yang bersangkutan atau beliau adalah mitra Gojek. Beliau adalah mitra Gojek aktif sejak tahun 2015. Nah, beliau adalah mitra Gojek aktif ya teman-teman ya. Jadi benar adanya bahwa para driver-driver itu adalah mitra ya masing-masing perusahaan. Sebetulnya kami juga mengapresiasi setiap undangan dari instansi atau pihak-pihak tertentu untuk berdiskusi dengan mitra driver, tapi undangannya berupa undangan resmi ke kami. Kami mengapresiasi hal tersebut karena dengan cara seperti itu kami bisa mengirimkan atau mendelegasikan atau meminta mitra-mitra driver aktif kami yang benar-benar bekerja sebagai mitra. Ya. Jadi Mas Wapres itu memberi undangan ke perusahaan-perusahaan driver online ini ya, kayak Gojek, Maxim, terus ada lagi yang lain tadi. Nah mereka inilah yang memilih para mitra-mitranya untuk bertemu dengan Mas Wapres. Ya kan mereka melihat juga keaktifannya, terus ya banyak lah yang dilihat ya oleh perusahaannya untuk mitra-mitranya ini. Jadi kalau misalnya ada yang bilang ini penampilannya begini kayak nggak sesuai dengan profesinya sebagai ojol begitu. Apa sih? Ada yang bilang mau ke kondangan pakai sepatu bagus, celana kain apa bla bla. Ya nggak salah. Ya namanya juga menjaga penampilan ya. Supaya oke dan kece kan pastinya sampai ke Istana Mas Wapres ya setelah acaranya ya pasti kan foto-fotonya nggak mungkin kita dengan keadaan lusuh terus bertemu dengan wakil presiden terus setelahnya foto dengan keadaan lusuh gitu. Kayak aduh. Ya pastinya kan kita harus rapi, wangi, bersih ya. Driver aktif
mereka yang aktif di komunitas-komunitas mitra driver aktif, dan juga mereka dipercaya oleh rekan-rekan sesama driver ojek online lainnya untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Nah, ini asosiasi sebut ojol yang temui Gibran bukan anggota mereka. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online, Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono menyatakan para pengemudi beratribut ojol yang bertemu Wakil Presiden itu bukan anggota mereka. Bentar, ini kayaknya agak rancu ya, kayak gimana ya? Sebenarnya banyak banget video-video yang mengatakan bahwa benar itu adalah ojol-ojol gitu ya. Teman-teman yang lain mengatakan bahwa benar itu adalah teman mereka gitu ya, teman seperjuangan mereka. Sedangkan ini Ketua Asosiasi Ojek Online mengatakan bahwa itu bukan anggota mereka. Apakah dia ngerasa kok bukan gue sih yang diundang gitu? Apakah karena itu atau gimana ya? Ya mungkin si bapaknya ini kurang aktif kali ya dalam bekerja, terus kinerjanya kurang bagus atau bagaimana, jadi nggak dipilih oleh teman-teman driver ojol lainnya untuk datang gitu, tidak direkomendasi ke perusahaan begitu ya. Ya sabar aja sih Pak ya. Tapi emang penyakit hati itu susah sih ya. Kemarin Raden Igun Wicaksono protes ya, kok kenapa bukan dia yang diundang sama Mas Gibran. Nah, terus dia bilang katanya yang diundang itu driver jadi-jadian, driver palsu lah ya istilahnya. Tapi menurut Nah kan, dia tuh nggak terima karena bukan dia yang diundang gitu. Terus bilang si teman-temannya ini driver palsu. menurutku yang driver palsu kan malah si Raden Igun, dia kan kayaknya malah nggak punya akun ya. Kalau yang kemarin dipanggil sama Mas Gibran kan itu emang dipanggilnya kan undangannya langsung dari aplikator, dari Grab, Gojek, Maxim, dan juga InDrive. Jadi mereka sudah pasti driver. Kalau menurut saya sih seperti itu ya, malah justru yang bukan driver si Raden Igunnya. Bro sis, jangan sampai kita gampang kepancing sama isu-isu yang sengaja dibelokin. Banyak banget info beredar yang tujuannya bikin kita pecah belah. Padahal kalau lo lihat di postingan ini, jelas banget mereka semua ojol beneran. Makanya sebelum percaya apa-apa, cek dulu faktanya. Kita ojol punya kekuatan gede, solidaritas. Selama kita kompak, nggak ada yang bisa ngadu domba kita. Ingat, ojol bersatu, solidaritas nomor 1. Aku masih menekankan tentang penampilan nih teman-teman ya. Kalau penampilan itu kan haknya setiap orang ya, mau berpenampilan seperti apa. Ada yang sederhana, ada yang pengen terlihat wah begitu. Nah terkait dengan ojol-ojol yang diundang oleh Mas Wapres ke Istana Wakil Presiden ya, banyak yang mengatakan bahwa mereka adalah ojol palsu ya, aktor begitu. Karena dilihat dari penampilannya yang tidak sesuai dengan pekerjaannya. Aduh apa sih ya? Kenapa sih emangnya para ojol itu nggak boleh berpenampilan menarik gitu? Nggak boleh pakai barang-barang branded gitu? Ya, itu kan hak mereka. Ya, mereka yang cari duit, kalau mereka pengen beli, ya itu kan hak mereka karena mereka yang cari duit dan pengen beli itu gitu. Dan kalau kita lihat anak-anak zaman sekarang ya, banyak yang di lapangan, yang misalnya seperti ojol, tapi penampilannya oke. Emangnya ada masalah dengan itu? Emangnya salah ya kalau misalnya para driver ojol ini pengen berpenampilan menarik begitu. Terus tentang bajunya katanya yang jaketnya itu baru-baru, ya kan nggak mungkin ya aplikator mereka, perusahaan mereka ya tidak memperhatikan pakaiannya gitu, kayak apa sih ini jaket yang dipakai begitu, pasti mereka kasihkan dong ya. Ya kan nggak mungkin pakai jaket yang udah lusuh, yang udah selalu dipakai di lapangan untuk bertemu Mas Wapres. Ya, ini benar-benar aku nggak setuju banget sih dengan statement yang mengatakan bahwa tidak sesuai dengan penampilan tuh. Aduh, apa ya? kayak rasanya tuh, aduh gimana sih kok bisanya melihat orang itu dari penampilan begitu? Tolong ya, itu kayak agak dangkal banget sih menurut aku. Karena kalau kita bertemu nggak perlu ke Mas Wapres ya, kita bertemu dengan orang terpenting di kecamatan misalnya kayak gitu. Pasti kita akan melihat penampilan kita, memperhatikan penampilan kita. Ih, ini kayaknya aku harus pakai baju ini, aku harus pakai sepatu ini gitu. Pasti kayak gitu ya.
Apalagi ini Mas Wapres, wakil presiden ya. Ya pasti diperhatikan dong. Agak susah sih. Tapi gimana ya? Namanya juga orang yang nggak suka ya tetap aja gitu. Ya. Oke, kalau menurut kalian teman-teman gimana tentang video yang barusan kita simak? Coba ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah setia bersama Arissa Sebastia selalu ngikutin aku. Kayaknya sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!